Audio Jungle. Terus ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya. Itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar, dia mampu membangun rumahnya. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, nata boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min fas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu. Masyhur sebagai riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang gak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matinda ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Nata saja di mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsi, tapi apa dioi bisa dulu bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu, anak usani te warna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atu tahsili. Iku kemampuan ngasilno haji dioi kan liyane wong. Paman mongko sesapane wong mati sapa wong. Wa fi bimati lan iku wajib ing atase tanggungan manfaat haji. Wajib mongko wajib apa oleh jadi ngajeno anu saneman mikir kaji saking mikir kaji. Itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tuh kaya oleh jen sauri minyak saking nikah atau diulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam Quran langsung mati. Wal ma'dud al ajiz adil haji binafsi. Wal ma'dud bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes adil haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng perang faktor tua atau ini atau yang tibar. Misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Yang depan tak stres banget. Waktu diarani mustatik stres, diarani ramu statik. Kadang stres itu nak rawong ayu, roh gue jadi ini. Ah, zaman itu stres tenang, gue orang itu. Ini wajah dalam menuhi sopo wong ujrotan yang waktu ujrotan yang ngopai wong
Yahudu kang ngajar sopeman anu saking makhluk itu jrotil misli in wajah ujrotan nanti ngomong wajah maju iman elah di bawah hati. Terus ini hal-hal yang nopo secara pulau migatos. Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pengiran, balik-balik. Perasaan pulau takor pengiran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau itu turun itu wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya teduh ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tertewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikno kowe dhewe memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah tidak punya uang jadi paksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong desa-desa sing jek medhit, maksudnya medhit itu biaya kok kaji ku rumah gelem ngenteni nak mati lagi tegane judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong ra niat kaji kok dipaksa kaji terus rontok didorong-dorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti biqalbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Kowe rido nak Ka'bah sepi itu enggak mau nadanya meliti. Kowe rido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi nak gitu. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kowe aku sukses. Dadekno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu ora kulino nuntut wong liya. Wah sekali-kali wong roh rasane pinter roh mahatali, bener rasane enak. Mitra wong kang elek, aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal yo. Kowe ora rasane pinter no. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jajasan. Ya kadang lebih pinter, sing ra jajasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu mau dulu, kiai wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu, tapi nanti macam majalah kriminal
Wah, wong bojo kami guru wis ketemu mungkar nakir. Jebule diketok sing itu. Ana sing alat kelam ini lagi ketok sing itu. Mangkal selingkuh. Engko sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam dicor. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mahatali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini loh wajah muris. Gue disewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, satarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga enggak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, satarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibaca hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Qum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khusam tadi. Ada perempuan dari Khusam menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayasbuta ala rohilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua pas perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya. Dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat, yo tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu, baru tirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya itu tetap mono. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nganti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya cung dol cung. Sebagian mobil ku dol, sebagian Tegal ku dol. Ben aku, dunia aku ana sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ora tau tawaf, ora tau sa'i, ora tau Arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak tawaf, nggak sa'i, nggak wukuf di Arafah. Nah ini penting Dewi bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan itu iseng. Terus yang Rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren guys. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita. Dan pantas Mahatali begitu. Berarti di sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang, saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane tawaf, roh rasane sa'i, roh rasane wukuf, itu kalau mboten mampu. Ya tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan, dia seneng ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah.
Lho kalau nanti krungu ben mati Gus kok luwih murah iki. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdum. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Arani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova, artinya dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati wa ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa yabniyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, apalagi nak saya kena IP wong lete, sita itu kaji dewi. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu ibu itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an. Orang belum marak haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegali sawah itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbah Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang koyo kowe buku rokok, buku beras. Utang ramu itu wong rata. Itu ndak kan. Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair itu saking kepingine wong desa itu sadar nopo haji. Jadi wong bermuni Pak Ber nak bilang Pak Ber aku rung di duit, tau-tau. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Engko tau-tau. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun Muyassar
sebegitu mudah beliau ngaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Basuki sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Lah nek ora tak critane ngene, pancen bangun saiki suke ya gampang lho wis goblok. Semarai ramal. Mulane takok ahlinya. Aku yakin ke ora tak terang utek mesti ngono. Ya bangun ki gede mesti wae gampang apa? Haji. Utek niku mare. Islam noneh. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir terus nanti orang kudu kono. Mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam. Kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, paham toh? Jadi kalau Islam ini itu swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gaya kan tok paham. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng. Nah itu yang dimaksud Nabi al-iman bid'un wasituna bid'ah. Terus ini ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat itu bilang, misalnya ro'an ya kan iman itu ada 60 berapa. Bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anitor. Yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an ayo iman. Itu dulu nggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu lah bangunnya kafir tuh ya. Oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang gila. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene udah iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok batinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Yang mana jenderal itu betul. Jahalah sama itu dari betul. Kalau agak dari bahasa itu semua mau tenang. Oh boy, mantel maksudnya. Mulang mari mantel. Mulang mesti kepen muridnya Pak. Oh apa? Mulanya jadi kiai agak hati gede, raiso. Itu hati gede, hati itu para pangeran. Nilangi apa? Nilangi mangkel. Aku harus kaku hati. Iki sepini umat ikan jenang. Paling. Jadi ngilingi imamin, ngilingi apa? Imam. Mereka kula ya rahasia, misalnya ketemu kanjeng Nabi terus. Kowe tahu mulang umatku, boten ora wani. Semangkelas tetep ulang-ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lo untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sepanjang ngomongnya mangkel loh. Sing diulang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang itu sah. Jadi mulang ora kudu legowo boten. Lho sai-sai samu Quran iso aku lho. Sampai tak terang, disini sahabat, batan-batan dekat Nabi itu ya fair. Ya jajal sampai kepengen mulang muridnya paham. Karena paham kalau kowe didik bojo ora ben harmoni, utawa ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mangkel kan. Wong wedok padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang ora iso nyukupi mangkel. Mesti mangkel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kalau pulang mulang, aku mulang nih bahasa lu semeneng, gak iso, mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan? Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang.
Itu ya di perang, maksud perang ngelawan kafir harbi, orang perang ngelawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kayak kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Jadi sahabat tak kok yo perang ke seneng to, ya ora seneng, enggak kok mangkat. Ya perintah pangeran. Tapi mangkel ya ora seneng. Nah kiai kan gak sok suci itu di. Mau aku mulang masuk sampai. Ayo gaya Pak. Kan ada kok, gue jenengan mulang pulau seneng tara, mangkel. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe. Apa? Wong kowe umat Kanjeng Nabi. Cara kowe umat Fir'aun tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya ana istilah khuffatil jannah bil makari. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak, ora enak." Mangkel banak tangi itu, ya mangkel jenenge tangi itu, ora mangkel kon salat. Lah kok mbok lakoni kepengin suwarga. Tetap statusnya bil makari, khuffatil jannah. Jadi kowe mulang kowe kok seneng niku mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah iku hebat swarga, yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makari lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng ya ngomong rasa seneng. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan aku dibacok sih pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi tidak boleh. Saat itu juga harus perang. Makanya agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lho congke kok melok jare perang masuk akal. Lho soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Lah kok ibadah mati. Jadi ketapal kancane enggak penting sampai mati. Ning dine Badar. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana? Di Badar kan? Karena yakin kalah, mau perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jare Jawa Nabi, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang seneng perang. Lah kok ora seneng ya perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin meh perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun, sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang negara seneng karo ora aja. Jelas. Lah kok lakoni Gus? Ya mergo delok ketuaan, no? Delok imam, no? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi ketakoki kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti nape mati? Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derek Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang kan dari cocok, itu nafsu gitu. Jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdhalul qurun, generasi orang cocok we loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap loyal. Juga gue ini di sekolah Mahatali. Di sekolah Mahatali tak ulang nih kalau terminal. Orang cocok, tapi tetap kapan-kapan tak jajal. Jadi ukuran loyal itu
nganggo metode yang paling gak masuk. Kurang tahu tak jajal, mulane loyal meragukan. Pemenang Mbak Mbak ngerti di guru Joko Tua juga. Nanti boleh dhewe. Kowe ono sing setor Pak kula ora usah. Lah tapi nek ono wong elek lamar cah itu, terus sing elek dalila yuminu hadirum hatta kowe kudu ngergani senengku. Jare sing wedok kowe kudu ngergani seleraku. Jenenge wong ra pengen dibojo elek. Ya bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu afdhalul. Quran ngendikan wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede ku al-wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bil khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al-wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wanyap tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan karena wae panas wudu kan kowe ra dikongkon wuduhe kepen gebyur. Tapi wong saiki itu ndak. Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang ke Mahatali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain. Karena pikiran saya sedikit itu mati kanjeng Nabi. Mangkel ora mangkel wis mati. Ya ora takoki pangeran, gak ulang Pak. Kita ngertos wis. Pokoke jenengan terus mulang aku ulang kok repot. Lan ke GR, Pak. Jadi itu konstitusi. Lan kok kowe mbek bojo. Pangeran ra mau bojo. Kowe jujudisi bojo kan yo ora seneng. Pangeran yo maklum ora seneng kamu di mana. Tapi kowe tetep kon apik. Lah kok apik mbek bojo ya apik wae. Lah seneng yo ora seneng jamu seneng. Itu hebatnya Quran, fair. Menyebut wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an ala wa fi khairan katsira. Jadi pas domel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang banyak. Kok keren? Wong lanang dalam bojo menang keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, wah nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wakil kriminal. Wah emosi sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, gak gede nih ngomong. Gede. Quran redaksian Pak Inkari itu muhunna. Ketika majukan kita luar kurhun. Kan kalau kita tahu aku cuman tahu kejinan pulang pulau senang tahu dan siapa orang tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu ras. Tapi tetap tahu. Mereka perintah Allah dan Rasul supaya pulang itu nggak nurutin nafsu. Kalau sekarang nggak jawab itu sensitif. Orang sana mau dilakoni, orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang. Makanya tak hidup dulu. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar, karwan kalah kok dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa seneng, ora masuk akal. Barang ora masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadiluna fil haqqi ba'dama tabayyana ka'anna ma yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu itu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Nah kepengen menang aturannya ra ngene iki, ora imbang. Nah kepengen mati ge kode mawon nek perang pengen mati. Tapi cuma takut itu nggak jadi tak. Lalu terus gue piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu kegeman dewan sahabat. Orang bakal iso. Wong liane sahabat imane nanti ini. Wes apa yang P3? Kok kira orang masuk akal milih PKB? PKB orang malah akal. Itu pilih Nasdem. Tetap sing laku akal deh. Ayo kena loyal aku. Tak tahu cah dalam sing elek. Padahal pokoknya ya sinten mawon pun gaya nih. Ayo bapak nak loyal, ditokno cak merongot ora. Padahal
Padahal gaya nih Samina. Gaya. Jajal. Pak, kalau naruhan pondok aja, bayangannya rohanu nyapu dalam bareng. Pak, kalau naruhan aja, ya sekarang kosong iwis. Wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan mana ya kalau dengan pilih nosinten mawon purun. Dia ini diversi. Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bungok-bungok itu. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak kepen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku ben payo. Padahal muni apa saja, Pak. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap imam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu fama min amin illa wa yataqayyadu bil taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melo perang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo musuh. Jadi dari Nabi tak kok kepening di, tak kok kanca-kancane sira melo, pe mati. Ning dine badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya ape mati. Makanya Quran ngresdaksekno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dadi ape mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau gayamu ada kiai, tapi tetap dengan sekian cara. Sebenarnya kiai tugas di Diwai, tugasnya yang Thailand gaya aja gitu. Tugas terus Gunung Kidul, semua aku itu tolong bina lagi dong. Seneng kono neng desa terbelakang, wong elek-elek, asune akeh. Kira-kira gremeng tuh. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Senang ya bertugas mulang Islam, bila orang ayu dengan orang tetap uangmu menyimpan sekian catatan, gaya nih dok loyal itu gaya. Tapi aja sudah nih. Yang sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Lalu Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasohbihi ajma'in, ada tambahnya wasohbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih kasih Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Enggak warga masalah kan jelas. Tahu no sahabat paling ganteng, cinta no paling elek, cinta no ayu itu Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sama tak cerita nih awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wes 500. Ibu wes kere, bawa anak bucu, kere bawa anak bucu hijrah. Itu sahabat sange api aneh itu bisa jenenge Jek Yastri. Abdurrahman bin Auf dia manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa. Terus Nabi sisi kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wajib. Terus pokoknya tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Jadi yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terus engkau. Bisa Nabi gak pantese wong iki kon urun piro, pantese wong iki kon urun. Artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur.
Tapi sahabat Ansar aja yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini tak jalin sampai kakian ya, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong asor, itu matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha masya. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma ansabta. Kudunya wae jenengan. Terserah jenengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil. Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dihakok Madinah. Kau iso bayang. Ayo misalnya dia, ya person apa mau kalau suka nih maksudnya ya kita terus kudu. Barang dia ini menen, aku pengen alpatem. Kiai kok ngono ki opo? Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun pitik kalau tuh. Nak lihat nih kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasrib itu hilang, makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi idza utliqatil Madinah fa maknaha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor dan muhajirin padha nangisin. Terus kira arah iso nglakoni, wis mokal. Rungokno wae ben diisin ngono to, wae ngaji iki ben wong diisin. Isin maksudnya ora iso berjuang enggak terus apa? Kok nek wis isin bener, kok nek ora diisin fasna mak sita di dalam tasnafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Nah rata terang kowe sok pahlawan. Akhirnya wong Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraidah itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan lillah, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu, kebijakan ganti itu supaya aku ya seneng kan, seneng harus tahu ikhlas, lagi balik alhamdulillah. Nah, orang muhajirin ya sama, orang muhajirin dia lucu, gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin diistilahkan Allah lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fakir kan fakir asli banget, macam memang asli fakir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Barang Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Barang Fathu Mekah itu dibalekno ya ora gelem. Yo ora le dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik yo ora usah. Kowe ku isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mukhal. Tapi nak pahami, ini itu benar-benar khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni. Memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki wisuda lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi itu wisuda lah, Tapi aku ojo kon ngakoni. Kok ikrar alal batin. Aku ora direncana tuh yakin. Nak kon delok gelem. Nek kon nyekseni mu. Beda lho, delok nyekseni. Dadi kok undangane Gus tolong tonton. Niku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh saksi itu kudu ikrar. Oh tau ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Iku teko. Iya. Sakene wae ibadah.
Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh dibolak-balik. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab, kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam. Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya boleh-boleh kamu tolong dino ya rada stok. Karena 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Mana pantas sih lo ya alim tenan, malami panse. Aku orang ngetes Pak Haris. Gurumu ya tak tes lulus ora. Ajane ki mbak aku putu, lha gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi penak sanate langsung aku ngelamat, napa? Pak Haris ra cuman Fatihah. Ya dadi sampean tetep kudu nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Gus Ba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Gus Ba. Lah iki buta kodi. Makhluk gaib iki buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya salah, saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu mahal adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu sudah penting. Penting itu mahal tali itu mahal adab apa? Nah, orang takut. Lu jangan nggak Gus Ba langsung kenapa lewat Pak Haris? Ana min ahlil adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil akul salim, bil dzauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niabah itu syaratnya agak ketat. Itu tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatik dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatik bangun rumah. Kalau dia mustatik bangun rumah berarti juga mustatik haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqus salim ad-dauqus kayak rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan diharam? Kan yo mari neraka. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis Pak Rabi. Nah, contoh ketuaan itu serah sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nak mau contoh anika sunnati faman rohiban sunnati falesa min itu kan. Tapi kalau kamu nikah gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk. Gara-gara saat nikah ada musyawarah, ada bisana, terus jadi kekuatan Islam kalimatan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau hadis paman rohiban sunati. Lah anak nikah terima hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngilirik warisan masing-masing. Itu ya orang nikah sudah masuk Nabi tuh. Itu nikah yang dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, takasaru, fa ini mudahin kumul umam. Nang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umatan wasaton, umat sing sajidun, syakirun, hamidun kan luar. Kemudian sama cokol itu, wow, keren. Tapi kemuluk-muluk anak cita-cita. Mereka kena dicita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso. Kok anak gampang. Gus mau pendia anak alim alama apal Quran tafsir jare malaikat. Wis. Biasane anak itu anut kacang anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ora usah. Demen diguyu malaikat ya. Sing wajar. Lo pendia anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam ngalor sik. Iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Mungkin Quran ya ora hafal kok yo kira iso ya anak walim alama hafal Quran. Ya iya ibda bi nafsi ta'ala. Kabeh ibda kabeh kitabe Allah dimulai dari siapa? Diri.
Di malaikat jawabannya kuis, kok liane itu gampang. Dong ya. Speaker nurut. Sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku Gus tulung saat ini. Ada konsep saya ini gak oleh. Ya setuju, tukang dari undangan kok dikonfirmasi. Yang khusus aku. Nah liane sebuah sauni menimbul. Pokoknya khusus aku. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon ini jangan sekedar ngaji. Pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah tapi ikut memutuskan haji supaya dia ya berstatus haji. Ya tapi rasa bilang ji kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban harta bisa diwaris dirkah ini kalau menghajikan yang mana. Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dawuh aro'aiti laukana ala abdika dainun faqadati yan faudan. Jadi Nabi jelas, seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Permat tadi jawab manfaat. Dia seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah, ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini, yang penting itu kata kuncinya orang ini masih ikut terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini amanat ilmu ini agak urut ngaji saya, tapi memang saniati dari lupa. Ini sudah saya kopi, memang saniatkan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, yang punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan mazhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadzab yang disarah Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ya kitab kesayangannya kesayangannya Ghazali di antaranya kitab Muhadzab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan kalau punya keluarga. Tapi rasa bayangno secara nasional sing ngatur kuwi sapa? Mesti keluarga bayangno yang keluarga yang mampu tapi di antara dulu apa? Makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat, tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memakdumkan diri. Jadi pada kapan-kapan mati terus enak. Jadi 12 aja kan nggak masalah, pengiran sugih. Nah gue bantah berarti umedin. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat. Tapi secara zahir, maksudnya sehat sama aku, sama ngopi, sama misoi wong, sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa enggak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong setro kape misoi ra iso. Artinya enggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh. Tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Betul pertanyaannya gini. Saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawab ini. Gue jenis wong soleh setenanan tau orang. Orangnya kebetulan ya wong setengah soleh, setengah medit. Kan ketoro lah orang ini. Nah memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau aku pilih haji. Gak oleh duit selawi juta kok takdimus sunnah ala fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah, pikirannya dia. Ya rada setengah goblok ngomong jadi umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Makanya setengah soleh tak bilang kok dene logikane rada kacau. Ai jenenge dene ra wong alim nak logika ngono aku ya ora pantes. Kecelok ulama keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar jalah ya kepleset tapi nak iki keliru asli mana. Ya keliru asli tau. Di ujung-ujung kok menstatuskan umroh sunat itu dalilnya apa coba?
Kadang kan ada masyarakat, aku umroh mau kaji, ya kudu kaji umroh mau. Sunat itu kalau umroh sunat itu dalil ini ada nggak? Mazhab kita mengatakan umroh itu sunat nggak ada kan? Tapi sing biasa ngomong banyak nggak? Kan, anak ulama cara pantas lah dulu. Cuma kadang ibu belum paksa. Akhirnya apa? Lalu sama soleh tuh, di soleh, nggak apa di soleh. Satu, gue jadi berhubung. Anak gue soleh tenan kangen kanjeng Nabi, tak wajib no umroh. Dia kangen itu rano hukum. Keuangan Nabi mati-matian, gue gak mikir haji wajib tuh orang, gue gampang umroh ya. Umroh. Saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang kanjeng Nabi anak tak berdaftar umroh. Neng hatiku ngene napa? Gampang, dan umroh ketemu Nabi. Dulu dengar kajian Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah kan. Haji Nabi umumnya tiyang nak donga teng mriki mustajab. Pokoke kula kepen kaji juga. Nah mboten niki ra disalah. Bareng 2011, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku punya uang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, "Lajinan Gus, hubungannya pangeran dengan aku biasanya orang repot-repot." Jadi itu tak daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari, saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang suka, tapi haji plus. Ya mereka perjanjian, dia tahu kangen kaji Nabi tak turutin. Ya sudah terus. Sajane ini kira salah. Kita ngomong kangen itu orang hukumnya. Oh kangen nggak ada hukumnya. Ngomong kangen. Lalu tak takut. Nak umpama ke soleh tenanan, kangen Nabi. Tak wajib umroh saiki. Tapi nak kue jadi perhitungan. Suan Nabi orang juga kabeh Nabi kok talek ngono itu. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin ke sini ada umroh hubungan imam gitu. Saya itu saat itu raja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra dibangun biar yang sepuh-sepuh dulu mulai kusuk bagus nanti. Ini yang terakhir hubungannya sedikit saya memang dari awal malah adab tidak ikut yang terakhir. Tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir. Umroh sih apa kaji sih? Ya itu soalnya sempat pasang berarti di sini. Tapi kalau dari awal Gus kalau kangen kaji Nabi, duitku mau selawe juta pi. Oh tak wajib nomor, tak wari itu nggak gula. Dia orang ngono. Ya sudah diteruskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dene iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawoh ta kira-kira. Ya sahabat. Karek merancang hitung dinani kok. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu. Mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memaklumkan diri, apa? Memaklumkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memaklumkan diri. Artinya memaklumkan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak mager. Jalan santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-gilingan nak kabeh kaapian iku saro ahwasa iku ila maghfiratin. Gue yo guling-gilingan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim haji kajinya. Lah aku mending tak rugi gaji BPP ya medhit berarti apa. Probleme fatwa ngaji wong medhit ku repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu wong repot. Wong seneng pangeran kok nganggo perhitungan itu.
Ya dok ya. Jadi kalau suwon apa ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang di Mahali pakai MJS 2. Tapi kalau yang nggak punya Mahali cukup pakai fotokopi itu dari kita bapak. Wajah, nak kira terima cek aslinya nanti deh. Boy bodoh mau cari beli aku menang bodoh sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal maut. Nah sebetulnya di fikih kita itu ada yang qoblal mau. Jadi menapa makdum gitu. Napa kaji napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.